Secara teknikal juga saat ini di pucuk kita punya, di peak kita punya pattern double bottom. Dari peak ke bottom itu ada sekitar 200 poin, kalau kita tarik ketemu Pak 8.400. Kalau Pak Purbaya bilang 36.000 Pak. Iya. 30 tahun lagi ya. Gimana tuh kira-kira? 10 tahun 10 lagi. tahun, 10 tahun. Sebenarnya itu make sense Pak. Sekarang IHSG di level 8.100, hampir 8.200. Kira-kira gimana nih arah sampai akhir tahun nih? 8.400 kalau saya perhatikan. Akhir tahun? Akhir tahun. Tapi di drive oleh saham-saham Konglo ya? Harus saat ini masih saham Konglo. Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Big Bang belum? Big Bang belum. Kenapa? Pertama, nanti di November akan ada rebalancing MSCI lagi. Akan ada potensial masuk satu emiten yaitu BRMS. Untuk brand masih tentatif, untuk Antam masih tentatif, untuk PTRO masih tentatif. Tapi tiga ini yang paling dekat potensial untuk masuk. Nah, jadi kalau seandainya BRMS masuk akan ada inflow lagi. Kemudian menariknya begini Pak, begitu suatu saham masuk ke indeks, itu ketika mereka menaikkan harganya di atas indeks, mereka bisa dapat weighting tambahan, Pak. Inflow tambahan lagi. Sehingga rata-rata sahamnya masuk ke indeks, kalau ownernya baik nih, Pak ya, nggak dibiarin jatuh, dijaga. Nah, itu alasan kenapa saya melihat IHSG ada potensial untuk ke 8.400. Secara teknikal juga saat ini di pucuk kita punya, di peak kita punya pattern double bottom. Dari peak ke bottom itu ada sekitar 200 poin, kalau kita tarik ketemu Pak 8.400. Kalau Pak Purbaya bilang 36.000 Pak. Iya. 30 tahun lagi ya. Gimana tuh kira-kira? 10 tahun 10 lagi. tahun, 10 tahun. Sebenarnya itu make sense Pak. Make sense ya? Ya, karena Pak Purbaya menggunakan CAGR 17% di era Pak SBY yaitu 20 tahun lalu. Karena di saat itu GDP pernah 6% selama kurang lebih 4-5 tahun. Di saat kan ekonomi itu selalu berbanding lurus dengan indeks. Ya, bayangkan ini ekonomi kita masih istilahnya sideways lah Pak ya. Indeks kita aja bisa 8.000. Bayangkan kalau seandainya GDP kita 5,5%. Wah, itu perbankan naik, Konglo juga bisa ikut naik, ya mungkin 36.000. Karena 17% kenaikan dari sekarang 8.000, kita kalikan selama 10 tahun, di 10 tahun ketemunya 36.700. Oh, 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi. 36.700. Setiap jika ada penambahan 17% kurang lebih. Oh, berarti omongan Pak Purbaya juga teknikal, masuk akal ya? Masuk akal, ya ada hitungannya. Ada hitungannya gitu. Tuh ada hitungannya tuh, tidak asal ngomong juga 36.000 gitu. Semoga sih bisa ya. Amin. Dengan tren pertumbuhan yang ekonomi yang semoga juga akan naik gitu. Oke Mas, kalau di podcast ini kita ada games kecil. Oh ya. Aku tanya pendek-pendek ya. Nanti Mas Michael jawab juga gitu. Karena kalau investasi udah pasti saham kan? Saham blue chip atau second liner? Second liner. Kenapa? Lebih gesit Pak. Lebih gesit? Iya, lebih gesit. Oh. Jarang di portfolionya ada blue chip, jarang. Tahun lalu sama 2 tahun lalu blue chip semua Pak. Nah, kalau 1 tahun ini saya udah moving into second liner. Terus dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Luar negeri nggak pernah? Of course, nggak pernah. Oh. Belum pernah sama sekali? Nggak ada keinginan? Pernah, kayak saya pernah beli microchip strategi, saya pernah beli Apple, kemudian saya putusin saya harus jadi orang Indonesia yang baik Pak. Investasi di Indonesia aja. Ya boleh. Kalau meeting lebih sering seneng pagi atau sore? Pagi. Pagi? Nggak mantau saham dulu? Kalau sore itu udah capek Pak sama saham Pak. Sama market. Jadi betternya pagi kita fight. Iya. Nonton TV atau YouTube? YouTube. Rutin. Biasanya nonton apa? Podcast, kemudian ya edukasi finance, kemudian portal-portal berita tentang finance. Oh, mantau terus ya? Enggak selalu. Oh, mantau Adik Channel enggak? Pasti dong. Pasti itu. Nonton podcastnya enggak? Nonton dong. Iya. Bagus. Saya bisa sebut nih beberapa narasumber di The Fundamentalist sebelum saya nih. Ya, siapa tuh? Saya tahu ada Pak Rifan, kemudian ada Pak David Noah. Wah, bener nih. Nonton nih. Nonton podcast kita nih.
Ya ya. Semua kawan meskipun beda-beda alirannya. Meskipun beda aliran. Ada yang fundamentalis, ada yang seperti Mas Michael alirannya gitu. Ada yang lain-lain juga. Gayanya memang beda-beda gitu. Saya sampai dalam kesimpulan, oh memang masing-masing punya gaya sendiri-sendiri gitu. Asal konsisten mungkin bisa berhasil. Ya. Karena mereka kenal diri mereka masing-masing, Pak. Ya kan? Pak Rifan dengan kemampuan dia menganalisa laporan keuangan, mungkin Pak David beda, kemudian saya juga beda. Ya. Kalau nanti suatu saat pensiun, pilih di desa atau di kota? Desa aja deh, Pak. Desa? Iya. Balik ke Pontianak? Balik ke Pontianak, tapi jangan Pontianak lah, Pak. Bali deh. Bali pilihnya Bali. Jogja? Jogja boleh juga, Pak. Saya paling suka Bali sama Jogja tuh. Vibes-nya kan sama, Pak. Ya, mirip-mirip. Makanan juga murah-murah, enak-enak. Iya. Oke. Intuisi atau logika? Logika. Logika ya. Jadi menganalisa sesuatu kalau membuat putusan. Ya, menggunakan kalau orang bilang bagian otak tuh namanya prefrontal cortex. Posisinya di depan. Nah, kebanyakan orang tuh pakainya amigdala. Itu ngikutin emosi. Jadi Mas Michael udah bisa mengendalikan itu ya? Betul. Iya. Betul. Setelah belajar sekian lama jadi trader ini? Betul sekali. Jadi di bursa saham itu saya jauh lebih banyak belajar ilmu kehidupan, Pak, daripada finance. Karena kalau di finance textbook kita bisa aja belajar. Tapi kalau ilmu kehidupan itu kita ngalamin sendiri. Apa tuh? Contoh? Menjadi sabar. Menjadi sabar, betul. Iya. Tapi bukan jadi trader, jadi investor, Pak ya, beda, Pak ya. Nyangkut jadi investor, beda, Pak. Iya. Jadi lebih sabar tentang manajemen keuangan, tentu, lalu tentang kayak ya seteliti-telitinya kita, sepinter-pinternya kita, tetap aja market yang benar, ya kan. Tetap. Dan saya juga belajar tentang satu-satunya kepastian itu adalah ketidakpastian. Karena sebagus-bagusnya bursa pun kalau tiba-tiba Trump ngomongnya aneh, ya hancur juga gitu kan. Itu saya belajar hal seperti itu. Ada satu hal yang menarik ya. Kalau yang lain-lain anak muda kadang dia di saham, tapi begitu kripto kayaknya rame, pindah ke kripto. Mas Michael tetap di saham aja ya? Tetap di saham. Hanya di saham? Hanya di saham. Untuk menjadi profesional di satu bidang, itu paling enggak kita perlu 3-5 tahun. Jadi cara untuk mendapatkan uang atau cara mendapatkan rezeki yang besar adalah mendalami satu bidang. Baik itu ketika dia bagus atau ketika susah. Sementara ada yang 1 tahun di saham, 1 tahun di kripto. 1 tahun di kripto nanti dia pindah lagi tuh kemana gitu loh, Pak. Ujung-ujung dia cuma melebar tapi nggak gali lebih dalam. Oh, jadi lebih mending gali lebih dalam daripada melebar. Itu ya. Kalau tumbuh tuh ke dalam, Pak, kalau di investasi. Iya. Olahraga. Badminton atau tenis? Badminton, Pak. Saya sama, Pak, sama Bapak. Sama main badminton. Seneng ya dari dulu? Seneng. Dari sejak kecil? Dari kecil. Pernah ikut klub nggak? Pernah ikut klub di Pontianak. Oh, berarti jagoan nih. Pasti jago nih main badmintonnya nih. Kalah saya kalau main sama Mas Michael nih. Siapa main bulu tangkis idolanya? Kevin Sanjaya. Ada tuh di sini. Ada di sini, iya. Oh, iya Kevin Sanjaya. Kalau Mas siapa nih? Aku siapa ya? Pasti senior nih ya. Iya, katanya kan senior ya. Kalau kita coba Lim Suki. Lim Suki itu smashnya bagus. Wah, iya. Luar biasa dia. Ya kalau kita ya Taufik Hidayat lah pasti. Oh ya, siap. Era itu ya. Ya, Rudi Hartono belum. Rudi Hartono belum tahu mainnya kita ya. Iya. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Maju. Bukan 36.000 gitu. 36.000. Kita nggak bisa short soalnya, Pak. Akan selalu maju. Akan selalu maju ya. Selalu maju. Pesan terakhir nih untuk anak-anak muda. Ya. Baik di market ataupun untuk masa depan mereka gitu. Ya. Mungkin saya boleh bahas ini, Pak. Karena dari Thor itu saya sempat baca apa alasan yang ngebuat saya pengen seperti ini, Pak, terus ya, edukasi. Ini saya pengen ngomong ini dan ini pesan ke anak muda. Jadi di tahun 2018 saya aktif di forum. Waktu itu alasan saya aktif di forum, saya ingin catat hasil analisa saya, hasil trade saya. Jadi di forum itu begitu saya post, ada tuh historikalnya tuh. Nah, setelah saya post ternyata hasil analisa saya banyak diikutin sama orang di forum itu. Kemudian dari 2018, 19, 2020 COVID, Pak.
Jadi apes nih saya nih. Saya merasa semua ilmu yang saya pelajari nggak ada gunanya. Ya, fundamental yang saya pelajari selama 5 tahun nggak ada gunanya, Pak. Yang PBV 1 ada yang jadi 0,2, Pak. Dikali udah murah ya? Ya udah murah udah lagi. Ternyata lebih murah, turun lagi. Kemudian saya lakukan pendekatan yang baru-baru saya dalamin 3 tahun, teknikal, gagal juga, Pak. Jadi ketika udah di areal demand, di areal akumulasi, gagal juga. Akhirnya saya merasa ini akhir karir saya di pasar modal. Kemudian saya berhenti, Pak, isi di forum itu. Selama tahun berapa itu berarti? Tahun 2020. 2020 Covid saya berhenti. 4 bulan kemudian, itu bulan April 2021 kurang lebih, saya buka lagi forum itu. Karena waktu itu bursa pulihnya cepat, Pak ya. Saya buka lagi iseng. Ternyata DM saya ramai, Pak. Ada satu DM yang paling membekas saya, Pak. Dia kirim foto jenazah. Dia bilang dalam kelambu seperti itu, dia bilang ini orang tuanya yang dia berhasil bawa umroh dari saham yang saya post, Pak. Jadi dari yang dipost oleh Mas Michael? Ya, waktu itu sahamnya saya masih ingat tuh, KBLI. Jadi naik 70-an%, dia masuk kalau nggak salah sekitar, saya lupa berapa, tapi nilai profitnya itu bisa dia bawa bapaknya umroh. Setelah bapaknya pulang dari umroh, 3 bulan kemudian meninggal, Pak. Jadi dia foto, dia kirim ke saya, dia ucapin terima kasih. Itulah titik di mana saya putusin, saya tidak bisa berhenti, Pak. Nah, jadi ini saya namakan dengan, kalau di dalam konsep waktu itu namanya ion. Jadi ini momen di mana kalian tidak peduli sama waktu. Momen kalian melakukan sesuatu tanpa peduli hasil. Nah, jadi teman-teman harus temukan momen itu. Itu adalah momen di mana kalian akan mulai menanjak. Jadi dari orang lain sebetulnya motivasi. Dari orang lain, betul. Jadi makanya saya giving, Pak. Saya punya konsep tuh giving dulu. Begitu saya terlalu terikat dengan hal luar tentang angka, karena stocks market ini kan amat berkaitan dengan angka, performa. Kamu harus bisa terus perform, harus terus bisa naik, harus terus bisa meningkatkan uang. Itu ngebuat kita jadi hilang jati diri, Pak. Tapi begitu kita kembali ke kita, saya pengen beri, saya pengen ngeberi ke orang, saya pengen ngeberi yang terbaik untuk diri. Saya pengen ngelakuin yang terbaik aja untuk diri. Oh, itu hasilnya akan berbeda, Pak. Konsep memberi ya? Konsep memberi. Konsep memberi. Itu konsisten dilakukan? Konsisten saya lakukan. Tidak hanya di pasar modal? Tidak hanya di pasar modal. Bahkan saya di komunitas saya, apapun yang didapat di pasar modal, saya tidak anjurkan untuk dilipat. Maksudnya? Contoh, bulan ini teman-teman dapat pertumbuhan porto 50%, 60%. Stop dulu, jangan dilipat. Yuk memberi, bagi. Kalian pesan barang di Gojek, contoh, kasih tips lebih. Lihat orang susah di jalan, beliin makan, kasih. Karena dengan memberi, kita memperbesar rasa syukur, Pak. Dari memperbesar rasa syukur itu, saya percaya, Pak, Tuhan tuh pasti akan belikan lebih. Sometimes kalau kita terlalu tamak, timpa. Banyak saya perhatikan orang yang hancur tuh bukan karena sombong, Pak. Justru karena tamak. Di situ yang jadi bahaya. Jadi sombong tapi dermawan malah nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu, Pak. Sombong tapi dermawan. Sombong tapi dermawan. Iya. Daripada tamak. Daripada tamak. Kalau tamak, kikir, pelit, terjungkal, Pak. Gitu saya ya? banyak lihat orang sombong yang dapat duit pun bahkan mungkin dengan cara yang tidak formal, tidak legal. Wah, naik terus banyak saya lihat seperti itu, Pak. Menarik sekali filosofinya Mas Michael ini. Jadi dengan memberi, ya insya Allah rezeki akan semakin banyak. Amin, yang betul. kita dapatkan. Seperti itu kan? Betul. Konsepnya gitu. Ya, pesan yang sangat menarik. Demikian tadi ya obrolan saya dengan Mas Michael Yoh, profesional trader. Luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Tadi poin yang paling akhir tuh yang menyentuh juga di saya gitu. Jadi jangan ragu untuk memberi ya. Betul. Memberi ya bisa bentuknya ilmu, bisa materi juga bisa ya, Waktu dan juga bisa. Waktu juga bisa. Itu nanti akan kembali ke kita dalam kebaikan juga. Betul. Gitu. Baik Mas Michael, terima kasih banyak. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas Michael. Terima kasih Mas Irom. Thank you semua.